Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul wakilul wali idzi zauji zawwastuka binta fulan. Fayaqbalu wal yakul lil wali wal yakul al wali li wakili zauji. Mun kepangge iki. Wal yakulil wali li wakili zauji zawattu binti fulanan fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarata huduruhum fihi kama taqaddam latila alahum alaniyah. Mun kuriyen kaidah iki terus tengene kal yubi ini wonten sarah qauluhu fulanan wa illam yakul muwakkiluka. Naam law lam ya'lam nasabaz zauji wajaba insyaduhu wa tasbutul wakalah bi qauli mudda'iha haitsu taquda syuhud saterusé niki. Terus ngeten nggih menyangkut nikah nggih. Dados kalau wakilul wali itu biasanya misalnya kan saya bilang misalnya saya nikahkan Haris kan misalnya zawat angkah duka wa zawat duka binta fulan. Kalau yang tidak mukhtalaf alaih kan alladzi qad wakalani nggih, alladzi qad wakalani atau mewakili gitu. Tapi kalau di Indonesia itu hampir pasti itu sah. Makanya ini kan saya ajarkan ke antum ini tatbiki fikih. Tatbiki fikih itu begini ya. Di Indonesia itu kan saya sering alami ya, misalnya ada taukil kan walinya mar'ah tadi, waliul mauliyah tadi. Kan taukilnya isyhad. Isyhad di depan umum. Misalnya Gus, saya pasrah Anda menikahkan putri saya bernama ini. Terus saya bilang di depan umum, saya terima apa? Saya terima perwakilan itu. Kemudian kalau dalam tradisi di Rembang misalnya wali kan terus ke sana gitu. Pokoknya enggak di majelis. Kalau di sini di majelis enggak? Enggak ya? Kalau biasanya di majelis enggak setelah taukil? Loh, enggak, banyak yang enggak di majelis. Ayo coba yang enggak di majelis ngaco. Enggak setelah taukil itu walinya di majelis apa? Di majelis. Kalau dia zaman lari. Kabur. Enggak. Apa? Keluar. Oh, ya keluar. Enggak di polling di itu. Enggak ya. Ada yang di majelis. Dari mana, teman? Yang di majelis berapa? Ngaco yang di majelis yang walinya agak lari berapa juga? Dua. Nah ini penting ya karena nanti turunan hukumnya itu begini ya maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasanun karena ini sama-sama resiko ini saya jelasin itu kalau di Kifayatul Akhyar itu kan ada satu pertanyaan ya yang meskipun kitab itu digugat orang banyak digugat orang apa? Kan kalau syarat nikah yang pokok kan wali, ya, zaud. Berarti berapa? 2 ya. Terus 2 saksi, 4. Berarti aktornya kan hanya 4. Tapi kitab Kifayatul Akhyar itu menyebut entah karena saking simpelnya, entah karena memang itunya menjadikan orang salah paham. Itu kan begitu. Kalau wali sudah memasrahkan ke seseorang, kemudian wa aqdal wakil, maka tidak sah. Tidak sahnya itu yang di Kifayatul Akhyar maksudnya karena aktornya hanya 4, sekarang yang wali jadi syahid. Berarti syahidnya kan 1. Itu kan jadi masalah besar. Entah saking ikhtiarnya kiai Jawa entah gimana, walhasil itu karena takut takbir itu wali itu nggak boleh di majelis karena di situ ada ancaman wahadorol wali wa aqdal wakil. Paham sih kalau maksudnya? Padahal suratul mas'alah itu beda dengan yang kita alami karena kita alami itu kan saksi banyak sekali. Paham ya? Wali wis wong ra kanggo, pokoke wis bar nyekseni ya sudah. Sehingga wali ketika tidak mengatakan saya ini mewakili wali apa wakilul wali tidak mengatakan alladzi qad wakalana itu mewakili ini kan sudah diisyhadkan apa?
itu sah karena suhud atau saksi itu kan tahu semua kalau kita ini hanya menikahkan atas nama apa. Oke. Tapi kalau kebalikannya, misalnya saya menjadi wakilnya Haris dalam menerima nikah. Katanya misalnya angkah tuka wasbagini, terus saya hanya bilang qabil tu nikah wa taswija bil mari maktur. Saya lupa atau sengaja bilang lagu. Maka ini untungnya ulama bilang batal. Enggak ada ulama yang mengatakan itu menjadi milik saya. Sabar apa Yurabi Pak Haris kan. Nah, padahal tadi karena kalau dalam konteks qabil tu nikah wa taswija bil madhuri lagu itu, kalau enggak bilang lagu, untungnya ulama bilang enggak sah. Ini masih untung. Tidak diputuskan milik wakil. Ya ini kan jelas. Fa illam yakul lahu wa nawahu lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum bi kama taqaddam latila alahum alaniya. Ini penting kulaturakan karena nanti itu dalam teori fikih ya, dalam teori fikih. Ulama itu kelihatan tidak konsisten karena begini maksudnya tidak konsisten. Tapi baik, tidak konsisten itu kadang baik. Misalnya begini, syarat nikah dalam madzhab Syafi'i itu 2 apa banyak? Tidak jauh, kan hanya 2. Tapi di takbir-takbir itu, misalnya seperti ini, lam yasihan nikahu li anna syuhuda al mustarad huduruhum fihi kama taqaddam. Itu li anna syuhud, bukan li anna syahidan, tapi li anna syuhud. Karena dalam madzhab Malik, ini dengarin ya. Nanti saya bacakan di Mizan Kubro. Tadi saya sengaja bawa kitab Mizan Kubro. Kalau menurut madzhab Malik, 2 saksi itu tidak syarat sahnya nikah. Paham ya? Tapi yang karena pikirannya Imam Malik begini, kira-kira begini. Saksi itu gunanya apa sih? Supaya nggak ada jukut, nggak ada pengingkaran. Oke. Kalau sarannya nggak ada pengingkaran, harusnya itu nggak perlu saksi. Yang penting terkenal. Jadi misalnya Haris nikah, dinikahkan wali terus diumumkan di pondok PMH ini. Alhamdulillah sekarang Haris sudah laku. Nah, apalagi bikin surat edaran gitu. Berakhir sudah masa lajang gitu. Atau masa nggak laku sudah selesai gitu. Nah, ini penting karena filosofi fikih nanti dibalik-balik itu begitu. Ya ini misalnya, ini peringatan bagi kita semua. Jadi kalau Imam Malik ini kelirunya orang-orang yang kawin sirri ya. Kadang-kadang pikirannya kalau misalnya dia wakilah, sahid itu tidak syarat. Saya ulang lagi ya. Misalnya dalam kitab Kutubul Madzhab al-Arba'ah, kadang itu kan dipotong. Terus di situ diterangkan wakilah, sahid itu tidak syarat sah. Jangan kira kalau misalnya madzhab Malik mengatakan syahid itu tidak syarat sah, kemudian ini nggak terganti oleh aturan yang lain. Paham ya maksudnya? Makanya kenapa kiai-kiai kita itu anti talfek, anti intikal madzhab. Sebetulnya bukan masalah intikalnya. Nggak ada jaminan kalau kata-kata ini diket atau ditaksir, diikhtisor, kemudian nggak ada syarat lain. Ini misalnya saya bacakan ya. Nah ini supaya kulino saja ya, bahwa di masalah-masalah nikah itu masalah sing yuftatu fil afdha malah yuftatu fi ghairiha. Eling-eling napa yuftatu fil afdha malah yuftatu napa fi ghairiha. Jadi yang terkait perempuan itu untuk sahnya itu lebih ikhtiyat ketimbang urusan yang di lain masalah perempuan. Ini kalau baca gitu. Ini kitab Mizan Kubro yang relatif setiap intikal madzhab itu ada penjelasannya. Wa min dzalika qaulu a'immati salasa innahu la yasihhu nikahu illa bi syahadatin. Ma'a qauli Malikin innahu yasihhu min ghairi syahadah. Memang teksnya innahu yasihhu min ghairi. Tapi kamu jangan mengira bayangannya terus hanya kamu dan wali kemudian sah. Sama seperti misalnya Abu Hanifah bilang nikah itu sah tanpa saksi, tanpa wali. Jangan kira tanpa wali itu tidak ada wali. Maksudnya Abu Hanifah itu gini. Tetap dengan wali, tapi yang penting dia memberi izin, tapi tidak harus dia yang menikahkan. Gak apa-apa perempuannya menikahkan sama orang lain, pasrah orang lain. Sementing walinya memberi izin. Orang kok tanpa wali, tanpa pamit itu enggak. Paham ya? Nah ini kalau bocor. Jadi itu memang resiko orang-orang wong nyen kuwaco. Kalau bocor. Ma'a qauli Malikin innahu yasihhu min ghairi syahadatin.
illa annahu yu'tabaru fihi al-isya'atu wa tarku taradi bil kitman hatta law aqda fi sirri atau law uqida fi sirri wastarata kitmanan nikahi fusikha indah. Jadi kata Imam Malik, nikah itu enggak usah saksi tapi cukup isya'ah. Makanya nikah kayak di Indonesia itu mesti sahnya. Karena misalnya syaratnya 2 saksi itu adil, misalnya syaratnya 2 saksi itu adil. Ternyata 2 saksi itu tidak adil. Enggak masalah kalau di Indonesia karena kan orang yang menyaksikan kan banyak. Jadi itu isya'ah apa? Apalagi sebelumnya sudah ada undangan nikah macam-macam. Bapak Haris sudah laku gitu. Seminggu sebelumnya kan tahu semua di WA karena dia kaul ya. Semua orang dikasih tahu kalau sudah laku. Itu enggak harus adil. Karena kata Imam Malik, kata beliau yu'ta baru fihil isya'ah apa? Isya'ah itu terkenal dari kata sya'ah, apa? Sya'ah itu maknanya apa? Terkenal kayak ayat innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisha. Fahisha menjadi terkenal juga boleh. Nah, terus sekarang andaikan 2 saksi itu fasik. Kata Imam Malik boleh, kata Abu Hanifah boleh, kata Imam Syafi'i enggak. 2 saksi itu harus adil. Wa amal fasiqoni fa innahu yahsulu bima al isya'atu bin nikah. Wa dzalika kafin fil khurus an suratin nikah sifat. Jadi misalnya ada saksi itu fasik-fasik, enggak apa-apa, malah fasik itu cangkeman, anggar wong diceritani. Ini jadi butuhnya itu kan perempuan ini jelas miliknya ini. Kalau miliknya ini nggak ada saksinya kan misalnya ada mbak-mbak cantik kan suatu pondok punya harapan semua. Nah itu kalau ada orang nikah secara sirri kan ternyata harus dinikah orang kan kecewa. Nanti kalau ujuk-ujuk hamil juga orang curiga. Tapi kalau isya'ah kawinnya terbuka, sing berharap ya wis putus asa, paham ya? Nanti misalnya hamil ya jelas asal-usulnya karena sudah nikah. Makanya kata Imam Malik saksi loro itu, saksi 2 itu filosofinya bukan saksinya, tapi isya'ahnya, no? Paham ya? Paham gitu. Terus ini penting ulang. Jadi ini filosofi nikah. Ya filosofi nikah misalnya menyangkut 2 saksi macam-macam. Itu kadang 2 saksi. Ketika misalnya Anda baca kitab apa Madzhabul Arba'ah, wakila misalnya atau waqala Malik yasihun nikah bila syahid atau bila syuhud. Ini jangan menjebak Anda, lalu Anda berspekulasi nikah tanpa saksi. Karena sebenarnya Imam Malik mengatakan tanpa saksi itu ora perlu nunjuk saksi 2 terus yang tanda tangan 2 seperti dalam tradisi kita, enggak. Maksudnya enggak terus tanpa itu enggak, yang penting isya'ah apa? Tadi misalnya di majelis ini Haris saya nikahkan. Enggak apa-apa misalnya enggak ada saksi, ya apa-apa kan ini ya saksi gitu. Jadi cara Imam Malik saksi itu bisa diganti apa? Isya'ah. Makanya kenapa kiai-kiai itu mati-matian melarang santri sinau fiqhul madzhabil arba. Karena mesti rawi pengarangnya ini main potong saja. Main apa? Ketika Imam Abu Hanifah mengatakan bila waliin, itu maksudnya bila wali yang mengijabkan. Bukan berarti tidak mensyaratkan izinnya. Paham? Jadi ini masalah-masalah yang apa? Anak-anak Ma'had Ali itu harus tahu. Jadi itu ya, jadi apa? Masalah-masalah seperti ini kita harus tahqiq ya. Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Ya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak mukhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Ismail Ali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Yaitu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul A. Berarti Ibnul A sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa?
Mbah. Tapi nggak boleh kamu bacakan mbah kriminal, harus dibacakan abul apa? Karena kalau kamu bacakan mbah bisa mbah dari ibu. Ini tidak wali, harus detail ya. Bapak dan jat harus ditekoi ini jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbah tok nanti resikonya nang mbah kok ibu bolong-bolong. Karena kalau wong Jawa mbah itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun Saki. Kalau Akun Saki nggak ada, Ibnul A. Sekarang Ibnul A sama yang dinikahkan, misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali atau bakas tapi kadang dia ini raro. Mikir boleh bujur doang di ramu tolaah nih. Nah itu pun ya makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah. Yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senam peking. Dan kita Mahatali ini gaya-gayaan kan. Jadi Imam Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini wong. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabilan. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kayak wong gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan bilang nggak boleh menikahi putrinya, enggak mungkin. Paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tak semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat. Pokoknya walhasilnya ada suratul masalah, sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni, ya. Solusinya gimana? Dia itu pastinya harus mengakatkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas tauhid memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairuhu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairuhu bal yuzawwijul hakim wal khalifata ra'ibat. Dari Imam Syafi'i, ya dene dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Dilihatno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne kabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Haris,
uang saya yang di kamu 1 juta, minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qobid penerima zakat. Dia juga mukbid menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qobid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia ada sepupu ya. Misanan itu sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya, Pak. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal mukbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam ya. Ora gak rabi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbargo lho. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali tidak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah baligh dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu, ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang saya kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik dinikahi yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain mazhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknane baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain mazhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya tidak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa, semuanya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran. Pengalaman ada sepuluh orang kan? Tidak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak, yang enggak ngaco. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, ini bukan alasan kultural, enggak alasan fikihnya kenapa? Karena tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu
sering bilang gini, misalnya ada orang nyon sewu hamil 3 bulan. Terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi. Oke, kita nikahkan tadi. Karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan, kamu udah walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Sebenarnya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih. Sehingga intisamnya anak tadi kalau putri gak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran. Kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi itu nggak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya ya, tidak wali karena tidak nikah apa. Sahih. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan. Hukum itu taruh saja misalnya ada orang fasik gak sholat. Dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Sehingga orang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu ngundang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah ulang dan kiai ku elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di di Jepara sama Bujobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum, mati, minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan, terus geremeng-geremeng lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu kiai ragu tahlili yang wis tanggo cekik tanggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an al-karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an al-karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetapi kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Wah, urip-urip itu gedeng kiai, ana adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry.
Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dapat jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya itu fase kelas bukan urusan ini pengen. Sebenarnya kok itu tadi wa mayamut wala jantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun dirbi semati untuk tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Bukan karena faseknya tadi, tapi kan mati ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkut, cemplungno. Mati, wes, repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahu muslimuna hasanan bahwa itu boleh apa? Nah, ini saya baca yang kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini, ini kitab Mizar Kubro di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala aimati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bi imra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Wah, karena itu berarti ibumu. Lho kok bumi? Kandane. Jadi mutoharo itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah, ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengar ini, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang Jeporo engkek itu terus dia mau bawa benarain kalau dia meletek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih.
Wah jenengan nyeksa ini nak Allah tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial enggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kowe rokok ke kafir. Jare sinten kula kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada itu kan masalah. Paham ya? Dulu saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oke, saat ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat, ya kalau sholat kan sering malam, mungkin gak dasar kalau ini. Boter tuh dia seminggu malam, dereng persiapan macam-macam. Boter kurang lah seminggu malam. Nah saat ini kalau nikah anak boter. Mungkin soal PPN macam-macam, telepon kalau kan, joris pak anak kiai nak omong kan mandi, jadi uang wedi. Jadi kiai nyorok konon itu repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, misalnya punya adat zina, misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu, saya harus melakukan faur, paham? Waktu 10 dari persiapan gampang pak, penting akad sih, enggak acara seminggu kas gak boleh. Akhirnya siap. Ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an toh. Ya kan kecil orang ini kan ketoro. Makanya kayak Pak Harisa tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh nikah no bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Oh jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Usubita terus wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nulung sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari rapan sahurung kelambinan. Pemenang pas tak dusik berseger. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau menurut saya bermasa lalu tidak baik juga harus fauroh. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin,
Karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu nunggu hari Jumat. Ternyata Selasa mati, coba. Dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa aja. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas itu. Ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah, nganti ana wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu pada ada orang kecelakaan di jalan yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu nggak pakai baju, terus kamu merasa nggak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Akhirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anda berdiri di sini, dan itu berbanding nonton di sini. Ya jadi saya mohon. Jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Basibir dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampai juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Madzhabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab. Sebenarnya bukan masalah intikalnya. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang enggak ditulis. Karena perawi Madzhabul Arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang enggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya. Terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'aqaul Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yakhdum walam ta'tadda. Nah ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul awali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab al-istisalat al-musnad baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat entah siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Kalau saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Bahbahnya Rasulullah itu tarakus sifat apalam yusidum aruhu min adamin wa ila abi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal melihatnya kepala bola, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Tujuannya ada tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini. Ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila
Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa tuh? Kalau ingin harta, kita urunan. Sehingga dari sekian urunan kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah mulai sekarang kamu tak untuk pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya. Lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya. Lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia ditarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kamu ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarotus sifaha falam yusibhum a'ruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu ukurannya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang ini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat atau urusanin rokok, aku urusanku harus sembrono. Kecuali kowe belum nanggung neraka. Dia siap. Akhirnya dari dalam kok tepo teko. Iya ono nikah, kowe nak ra gelem teko rokok. Wis siap. Kowe ancaman dipecat iki rokok ya. Jadi itu hukum wis ketemu. Termasuk hukum. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam, dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik, ya memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak mau ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Kowe kan Mahat Ali dari sawangane iso nyarai kan. Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke aja kei ijazah iso. Pokoke maca keliru ora usah kei S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau waca. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fatasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatu sebelum yang gede kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, nganu jo bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, nggih sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, nggih oke. Wis pokoke ngono-ngono lah, wis gak ideal lah. Oh, nanti mari zaten.
Kalau kawin ya, nanti Indonesia zakat kan pada PKW nanti Islam lu sih. Mau tuh zakat kan kangelan, besar. Muni lain kan keseniatan mawon Pak. Pengiran sitok ge, jenenge apa ge? Muhammad Rasul ge wis Islam semua, Islam. Asliane dilatih berikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basal, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alihkan nafsak lawa mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok kon adus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung dipinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus foto gue harus menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kita wali anahula. Salah. Sabila ila takir Islam. Coba tuh. Kalau begini, nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa mahal kali? Wali anahula sabila ila takir Islam. Tersorot di takir mangkala di takir Islam. Islam. Islam apa cok? Yuslimu. Aslama itu yuslimu. Irham tasir itu aslim. Lido baqai alal kufri bil kallah. Ya. Artinya li baqai alal kufri bil kallah. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal tak apa-apa kan beratus lalai ke urip kena dosa tetap problem nak mati kan itu. Makanya saya bilang begitu bisa ekstrem. Problemnya itu kalau berarti mata alal kufri. Kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Balsor rohu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohu bitakfiri mangkola likafirin jauh muslima. Idhab fatasir, kamu sana mandi dulu, semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu dibakoi ala kufri tilkal langsung. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelindes tronton. Padahal andaikan sampean langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Kalau bolak-balik di pasar, saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Fir sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi ya, tentunya ini harus menggoni kan ngomong sholat dulu. Jadi aku kan kafir, rapor dulu. Sholat dijubule gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan kok ngomong ketemu sampai konsultasi Islam. Pak Kiai saya ingin Islam. Kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah. Karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah. Jangan ikrarke nak pangeran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam namanya Muhammad, ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial gak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu-ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua orang salah. Tapi penting selesai dulu. Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung yang kasur kan, terus yang selokan lah, terus yang orang yang ratan itu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh ranjam sih, terus yang RSI sih boleh ranjam sih. Malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah, ini khawatir saya anak-anak matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Kalau hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur.
Yo wong sing ngomong ngono ora iso peke kan, padune ora iso peke terus ngomong begitu sembrono. Pepe peke darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong di masjid kesunatan yang nggo wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasadus. Dari Islam dari orang tambah kasadus seperti apa? Adus barang dibakat. Ini kearifan ya, makanya saya mohon. Ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri, mau haji. Saya jawab, haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, terus bayar fauronnya hajinya jadi tulas tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok arani kaji ra kesusubah keben-keben mati ya yakin. Mesti bayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17 ya, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira kita bukan itu kan? 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyak. Itu kalau umur 40 aja habis. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi, kan itu logika. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adin maklum waladina biman lakal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak Islam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakas satu barang yang penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar kok bakas ayu nasab. Nah mau rapayu rapi penting wedok sih. Orang ayu nasab repot gitu. Repot. Urutannya wedok semua. Jadi ini jelas ya. Saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi Guys kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Dia ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuwun sewu ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Kok soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa kapan-kapan kita daftarkan, tapi kalau kiai-kiai itu kan keporoja mensifakin hilang. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya BPN harus dipanggil, panggil BPN nanti didaftarkan. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fiksial itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Kita tidak pakai baju pun langsung kita, meskipun kita lempar ke selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh kursi, tak boleh meja sing api. Nata igiro ke pas selokan. Ya ada selokan timbang dirides. Pertama, ini penting kalau aturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak. Fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi, ja'al kafir lil muslima. Ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca syahadat. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca kayak apa?
Salah siji gara-gara nyoba teh. Nah, caranya sama kali ingin jadi alim gitu. Bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan begitu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abad al-abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan ilmu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang usul orang usul. Rapopo baik, kasus. Enggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilaf yang lain. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musaharah. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3 kan. 1 nasab, 2 rodo, 3 musaharah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3. 1 nasab, rodo, terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan, ya, ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu boleh. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak ammah, dulure ibu kholah. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya 1, ponakane dulur lanang ya ponakane dulur wedok. Nah, makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, hurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bule dari bapak, wa kholatukum bule dari ibu, wa banatul akhi ponakan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan saka dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan cukup kan, bule ya bule, paham ya? Makanya Ki Jawa itu kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musaharah, karena rodul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bainar rodul. Terus ada ketika nasab karena musaharah, baik musaharah ke atas maupun musaharah ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah iya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen rano wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu enggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri bareng takok. Ya ora ngarane Gus iku ora ibuku wis bareng. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang wayo kesuwen yo kacau hukum perkara ini. Saya kira salah ya, belum rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirannya, bagus istrinya bapak ini ora ibu. Ora blok-blok. Ibu ya wis ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham ya? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran iku zaujatul aku kriminal webok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sitok no. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya seruan umpamane ibuku ya ora.
Jadi nasi ibumu disebut umuka. Lama yang ada bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab orang mau nak kita ini di rumah iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikobil itu nikah watas hijab saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo. Kalau nak kesuwen Joko tua kadang nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak di mujarrodil akdi. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Masih ada fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu di mujarrodil akdi putrinya belum jadi mahram soal ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya di mujarrodil akdi, mboknya ini langsung mahram di mujarrodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan oke, nikah itu mantap. Gak usah dipraktek nikah, penting ahli fikih. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna ummaz zaujati tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini ittafaqal. Ini enggak ada film-filmnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anak ummah zaujati ibunya istri tahrumu ala ta'bidi bi mujarrodil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngangkati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bi mujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, wattafaqal a'immatu aidan ala anna rabbi batal. Anak tiri, kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad, rabbi batal artinya apa? Apa? Anak kawan. Anak walad atau anak ilegal? Enggak, mana bener. Wattafaqal a'immatu aidan ala anna rabbi batal tahrumu bijuhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas di mujarrodil akdi mertua kamu langsung mahram musyawarah. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu diduhul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Terus fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Terus anaknya istrinya anak kita. Wa halailu abnaikumul ladzina min aswab. Istri dari anak kandung kamu. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat enggak apa-apa kayak kasusnya siapa itu? Kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab mizan itu bab nikah utamanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali ada yang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi dewe bangun nang ijazah itu,
Bakarim ngene hak cara Bakarim. Ilmu itu kaya rontok-rontok kaya maling kaya wong nakal. Bercekel sesuk ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus kowe iku mulang. Kalau dereng saged ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dhewe. Kita itu berarti dicekeli terus. Ayo ngaku kowe macane piye. Itu guyonannya bakar. Ala Gus kitabku gampang, cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane faslun, aku macane yaklumu, cekal-cekal. Lotat-lotate sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener mergo wis ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak, jawab saja. Pakai kan? Segot itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Segot, ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhros. Orang enggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Wong enggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Wong enggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau segot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sampean bilang diganti tulisannya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Artinya orang akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wasabab wa asyara ilal musabbihah wasabab wal wusta. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa hakadza wa hakadza. Wa hakadza. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asyarat nakwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini. Wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras gitu. Ya sama ngendikan hadza wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru bagi wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris kok pamit itu bilang gini, cukup kan? Bahwa itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham tidak maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sharih, yang eksplisit. Bila yang mungkin akan disi orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA enggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan babu sihati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahataini bil jannah. Terus asyharu hakada wa hakada wa hakada. Wa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja, kadang iktifak ngalap cukup dengan isyarat yang dengan isyarat yang memang. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat.